Saat Chung Yao pulang ke rumah, dia kembali melihat rumah begitu berantakan. Chen Hong masih berkata itu ulah si gugu kecil. Chung Yao merasa semua ini sangat mustahil sih sebenarnya. Chen Hong pun kembali ke kamar dan dia minta solusi lagi karena dia sudah melakukan hal yang diperintahkan, tapi menurut dia Chung Yao masih sedih tuh. Orang-orang pun pada salut, rupanya Chen Hong beneran ikutin saran mereka dong. Bagi mereka Chen Hong begitu cute, sampai-sampai mereka mengira pasti karena cinta nih. Makanya bosnya seniat ini. Bosnya sudah tidak ada pilihan, dia pun keluar kamar dan ajak Chung Yao pergi jogging. Chung Yao aneh kenapa tiba-tiba diajak jogging ya, tapi karena omongan bosnya, Chung Yao nggak bisa menolak. Saat mereka pergi jogging, Chung Yao sudah nggak sanggup, dia pun minta bosnya untuk beristirahat sejenak. Bosnya pun tanya gimana perasaan Chung Yao. Soalnya dia sudah mengupayakan segala hal, tapi dia melihat Chung Yao masih sedih aja tuh. Chung Yao merasa bosnya begitu lucu. Rupanya selama ini hal-hal yang diperintah bosnya itu supaya buat dia sibuk dan gak stres. Chung Yao berkata dia sudah tidak sedih lagi sih sebenarnya. Tidak lama dia minta bosnya lihat sesuatu dan keduanya melihat air menari. Chung Yao juga mengungkapkan isi hatinya. Dia memang merasa kecewa sih karena kasus ini, tapi menurut dia ini akan segera berlalu. Dia pun minta bosnya kembali memberikan dia kesempatan sekali lagi, karena dia yakin bosnya akan kembali melindungi dirinya. Di sini Chen Hong terus menatap muka Chung Yao. Dia pun malu-malu sendiri. Tidak lama, Chung Yao pun memilih pulang saja. Selanjutnya Chen Hong minta kasus mudah dan cepat cair dananya kepada Woo Jun. Tapi Woo Jun malah fokus bahas soal Cheng Si terus, sampai-sampai dia berpikiran ide gila supaya bisa membawa Cheng Si masuk ke dalam Junhang. Chen Hong memperingatkan Woo Jun jangan bekerja menggunakan emosional. Woo Jun merasa Chen Hong ini nggak ingat diri ya. Dia aja sadar kalau Chen Hong minta kasus tadi pasti untuk Cheng Yao kan. Di sini Cheng Yao pun gabut karena dia satu-satunya orang yang tidak ada kasus. Saat partner dia mau memanfaatkan dia untuk kerjakan kasus bantuan hukum, tentu saja hal ini membuat dia sangat senang dong. Tapi Tan Ying menegur orang itu untuk tak memanfaatkan Chung Yao. Chung Yao nggak peduli dimanfaatkan, dia hanya mau kerjakan kasus. Tapi ketika dia sedikit bersemangat lihat ke dokumen itu, dokumennya diambil sama Woo Jun. Woo Jun juga bilang kasus bantuan hukum semua serahkan ke dia saja. Dia sih bilang mau membantu beban semuanya. Chung Yao pun sedih lagi deh. Di sini Chen Hong mendapatkan telepon dari Dong Min, di mana dia alasan mau bahas soal ayahnya, tapi dia pun banyak tingkah, sampai-sampai Chen Hong mau tinggalkan dia loh. Tidak lama Dong Min bahas serius soal ayahnya. Dia meminta bantuan Chen Hong untuk komunikasi sama ayahnya, karena dia benar-benar jarang mendapatkan kabar apapun soal ayahnya. Chen Hong merasa urusan mereka sudah selesai, dia mau segera pergi. Dong Min sekali lagi mengungkapkan cintanya. Dia mau Chen Hong melihat dia sekali saja, karena dia merasa cinta dia tak kurang sedikit pun dari Chung Yao. Chen Hong memang super tegas, dia tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Dong Min. Dia pun minta maaf dan berjalan pergi. Selanjutnya Chen Hong memberikan kasus ayah Dong Min kepada Chung Yao. Dia minta Chung Yao benar-benar mengerjakannya kali ini, karena dia nggak mau Chung Yao mengulangi kesalahan sebelumnya, dan dia pun mempertegaskan konsekuensinya. Chung Yao pun paham. Saat Chung Yao pergi menemui ayah Dong Min yaitu Dong Shan, dia tanya dengan detail mengapa Dong Shan mau cerai sama istrinya. Dia beralasan sakit mah akut dan dia mau melindungi aset istrinya di perusahaan, makanya dia mau pisah. Intinya dia merasa dia tak ada masalah besar dengan istrinya sih, dia hanya tak mau memberikan beban pada istrinya soal penyakitnya ini. Dia juga mengungkapkan kata-kata cinta luar biasa. Mau bersama atau tidak bersama, dia tetap harus melindungi orang tercintanya. Chung Yao masih merasa ada yang gak beres dan disembunyikan. Tapi Dong Shan masih kayak kekeh kalau dia mau pisah, dan itu alasan sesungguhnya. Ketika Chung Yao kembali ke perusahaan, dia sedikit berpikir. Dia merasa ada yang gak beres dengan omongannya Dong Shan. Bahkan dia diskusi sama Bauri loh, kalau menurut dia penyakit Dong Shan ini gak parah dan masih bisa disembuhkan deh harusnya. Dia pun masih berpikir keras. Dia teringat sama kalimat yang diucapkan Dong Shan. Dia cek kembali asal-asalnya Dong Shan dan dia masih merasa ada yang gak beres. Alhasil hari berikutnya Chung Yao pergi ke lokasi rumah Dong Shan dan ternyata benar kalau Dong Shan memiliki wanita lain, mana lagi mengandung lagi wanita itu. Dia pun diizinkan masuk ke dalam rumah. Sebelum Chung Yao minta maaf dulu karena mengganggu privasinya Dong Shan. Cuma Chung Yao merasa sebagai pengacara Dong Shan dia harus tahu lebih detail soal kliennya. Akhirnya klien dia jujur kalau dia memang sudah punya wanita lain yang sedang mengandung anaknya. Dia sudah tak cinta lagi sama istrinya. Makanya dia mau bercerai, tapi dia ingin bercerai dengan damai.
Dan dia merasa wanita yang bersama dia sekarang sedang mengandung seorang putra yang akan meneruskan keturunannya. Karena memiliki seorang putra adalah hal yang paling dia idam-idamkan selama ini. Dia juga merasa bahagia bersama wanita yang sekarang ini. Cheng Yao pun menjelaskan jika keadaannya seperti ini bisa saja pihak lawan menolak perceraian dan di sidang pengajuan gugatan cerai bisa dibatalkan. Dan bisa dilanjutkan sidang selanjutnya 6 bulan ke depan. Dongshan pun tak masalah. Cheng Yao masih sarankan mereka untuk rujuk kembali jika tidak ada masalah. Tapi Dongshan tetap kekeh mau cerai, dia tak masalah dia kehilangan asetnya, asalkan dia bersama si Mei ini. Dongshan masih percaya kalau Mei ini bersama dia bukan karena uang, tapi pure karena cinta. Jadi Dongshan berpikir kalaupun aset dia menghilang, dia bisa mulai bisnis dari awal lagi. Cheng Yao pun paham maksud Dongshan. Dia akan mengusahakan yang terbaik untuk pembagian aset kliennya ini. Cheng Yao pun segera kembali ke kantor dan dia memberitahukan bosnya alasan sesungguhnya si Dongshan mau bercerai. Chen Heng cukup kaget sih dengan berita itu. Di sini Chen Heng merasa Cheng Yao sudah lulus ujian karena sudah berhasil menemukan kebenaran di kasus ini. Cheng Yao agak aneh sama ekspresi bosnya. Dia mengira bosnya udah tahu. Bosnya berkata dia nggak tahu. Dia cuma memang merasa sudah curiga kalau ada yang nggak beres dari kasus ini. Tapi dia senang akhirnya Cheng Yao sudah semakin berkembang. Cheng Yao senang dong akhirnya bosnya memuji dia. Dia pun berencana traktir bosnya makan. Chen Heng yang malu-malu berkata nggak perlu. Dia ada ketemu klien nanti. Cheng Yao oke kan, lain kali dia akan traktir bosnya. Ketika Chen Heng pulang ke rumah, dia mendapatkan info kalau ada orang yang aneh suka melakukan pelecehan dan lain-lain. Jadi satpam komplek itu meminta Chen Heng jaga baik-baik wanita yang bersama dia itu. Dia pun masuk ke dalam rumah. Dia nggak melihat Cheng Yao dan gugunya. Ketika dia mau abaikan, tapi dia nggak tenang. Akhirnya dia malah membawa orang-orang untuk membantu dia mencari Cheng Yao. Dia terlihat begitu panik. Rupanya Cheng Yao hanya bawa gugunya jalan-jalan dong. Ketika Chen Heng melihat Cheng Yao, gugu Cheng Yao lepas dan melompat pada tubuh Chen Heng. Sampai di rumah, Chen Heng begitu marah dan jijik. Dia merasa muka dia lecet karena si gugu itu. Cheng Yao pun dengan cepat membuatkan busa pembersih. Dia langsung segera oleskan ke mukanya Chen Heng. Saat Chen Heng bersihkan mukanya dengan air, Cheng Yao masih sempat memuji bosnya lah gitu. Bosnya mau emosi pun jadi gak tega. Keesokan paginya Chen Heng disambut sama Cheng Yao yang sudah menyiapkan begitu banyak sarapan pagi. Chen Heng merasa dia gak bisa dibujuk dengan beginian. Cheng Yao masih berusaha minta kesempatan untuk gugu kecil itu. Dia sampai mengira kalau Chen Heng punya trauma masa kecil sama gugu loh. Pokoknya Cheng Yao masih berusaha bujuk-bujuk lah. Chen Heng minta Cheng Yao fokus dan siapkan untuk makan malam nanti saja. Tidak lama Cheng Yao masih mau traktir bosnya. Bosnya rasa gaji Cheng Yao nggak akan cukup untuk traktir dirinya. Chen Heng juga masih sempat isengkan dia. Bosnya pun minta dia segera cek rekening dia dulu. Selanjutnya Cheng Yao sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk kasus Dongshan. Chen Heng minta Cheng Yao hentikan kasus itu karena Dongshan sudah meninggal. Chen Heng nampak begitu sedih. Dia pun minta janji dengan klien dibatalkan. Dia ajak Cheng Yao untuk pergi melayat. Keduanya pun sudah tiba. Mereka memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Dongshan. Di sini Chen Heng ceritakan kalau Dongshan adalah klien pertamanya. Dulu Dongshan mempercayakan dia jadi pengacara, padahal dia tidak memiliki reputasi sama sekali. Acara pun telah selesai, semua pada bubar. Tapi Ibu Dongmin berkata dia mau berbicara sejenak sama mereka. Kenoyongnya pun mendengarkan curahan hati Ibu Dongmin, di mana dia cerita kisah pernikahan dia sama Dongshan, di mana mereka bisa melewati rintangan-rintangan selama ini, sehingga mereka sampai di titik yang sekarang. Istri Dongshan begitu sedih akan kehilangan ini. Dia merasa pernikahan mereka tidak bisa diakhiri dengan cara apapun sekarang. Bagi dia cinta mereka akan abadi selamanya. Di sini istri Dongshan minta mereka merahasiakan soal rencana perceraian mereka. Dia mau keluarga mereka memiliki martabat di mata orang-orang. Gimana pun suaminya sudah tiada, Chen Heng pun berjanji mereka akan tetap menjaga kerahasiaan ini. Saat perjalanan pulang, Cheng Yao merasa Chen Heng tidak begitu menyukai Wen Xiu itu. Bagi Cheng Yao ada bagusnya juga sih kalau Dongshan meninggal, jadi rumah tangga mereka masih tetap baik dan perselingkuhan Dongshan tak diketahui. Chen Heng mah tahu kalau Wen Xiu tahu suaminya punya selingkuhan. Justru dia itu pintar dan pembisnis yang handal loh. Perusahaan catering mereka bisa sukses itu karena Wen Xiu, bukan karena Dongshan. Jadi dia sudah merencanakan semuanya. Dia tak mau melakukan tradisi dan mau segera mengkremasi suaminya. Cheng Yao akhirnya paham, Wen Xiu melakukan itu semua untuk segera menghancurkan tubuh Dongshan dan menghilangkan semua kemungkinan untuk tes DNA. Jadi anak haramnya Dongshan tak bisa dapat warisan. Chen Heng sudah sadar dari awal, jadi dia tidak aneh kalau istri Dongshan minta semua ini dirahasiakan. Selanjutnya terlihat Cheng Yao pergi jalan bersama Dongmin. Dongmin curhat-curhat tipis soal keadaan rumahnya. Tidak lama dia bahas soal dia yang mengejar Chen Heng selama 2 tahun. Dia mengira kalau dia tetap bersabar dan kejar Chen Heng akan segera luluh. Rupanya itu hanya imajinasinya saja.
Dia juga masih mengira kalau Cheng Yao itu pacarnya Chen Heng loh. Cheng Yao pun dah terlanjur basah. Susah dia mau jelaskan lagi kepada Dong Min. Jadi dia hanya jadi pendengar yang setia saja. Ketika dia pulang, dia pun minta bosnya untuk jujur sama Dong Min saja. Beri penjelasan gitu sama si Dong Min. Tapi bosnya merasa nggak perlu. Bosnya punya pemikiran sendiri. Chen Heng pun menagih janji Cheng Yao yang mau traktir dia. Keduanya pun tiba di sebuah resto. Cheng Yao minta ganti resto karena menurut dia makanannya mehong banget. Chen Heng gak mau dong ya. Akhirnya dia minta Chen Heng pilih makanan deh. Cheng Yao kaget dengan pilihan bosnya yang begitu banyak. Dia gak bisa protes sama sekali. Tidak lama bosnya ajak dia hafal-hafalan pasal. Cheng Yao dengan segera mengalihkan topik lain. Dia tanya bagaimana bosnya bisa memilih jurusan hukum. Bosnya cerita itu adalah ketidaksengajaan. Dia dulu mau kuliah bahasa Prancis, tapi karena bergadang main game semalaman, akhirnya dia salah isi dan mengisi jurusan hukum. Tapi dia tidak menyesali itu, karena bahasa Prancis bisa dia kuasai dengan gampang. Dan hukum cukup menarik untuk dirinya. Dia juga tidak lupa memuji diri sendiri, membuat Cheng Yao senyum-senyum tipis mendengarnya. Cheng Yao penasaran game apa yang biasa dimainkan sama bosnya. Ketika bosnya sebut nama game itu, Cheng Yao tahu dong. Tapi keduanya langsung nyambung banget. Tidak lama Cheng Yao memuji bosnya. Chen Heng tentu saja tersenyum mendengar itu. Ketika Cheng Yao kasih bosnya dengan lagu-lagu game, bosnya juga tahu rupanya. Dia pun mau kasih Cheng Yao piringan hitam untuk dengarkan musik-musik yang sejenisnya. Mendengar ucapan bosnya, Cheng Yao merasa bosnya manis juga ya. Chen Heng langsung malu-malu meong mendengar pujiannya Cheng Yao. Selanjutnya terlihat Cheng Yao ke supermarket. Dia pun kepikiran membelikan bosnya es krim. Ketika di rumah, Cheng Yao membuka es krim itu dan menggigitnya. Dia tak nyangka si Chen Heng malah ngira Cheng Yao membuka untuk dirinya dan dia dengan slow memakan es krim itu juga. Cheng Yao yang udah terlanjur malu langsung izin turun bawa guguknya jalan-jalan. Ketika Cheng Yao asik melamun, ada guguk lain datang menghampiri guguknya Cheng Yao. Dan pemiliknya malah marah-marah dan merasa guguknya Cheng Yao itu melakukan pelecehan. Dia pun minta bayar ganti rugi. Namun biaya yang dia minta agak tidak masuk akal sih. Chen Heng tentu saja tak tinggal diam. Dia awalnya mendengar omongan orang ini, tidak lama dia pun membayarnya. Setelah itu Chen Heng beraksi dengan pasal-pasalnya. Dan alhasil orang itu tak berkutik. Dan dia mengembalikan uang yang sudah dibayar Chen Heng itu. Dia pun sampai dibuat terdiam dan auto kalah debat. Selanjutnya Cheng Yao teleponan sama temannya. Dia merasa bosnya selalu ada untuk membantunya. Teman dia mah tebak kalau bosnya sepertinya menyukai Cheng Yao. Cheng Yao merasa temannya ini sembarangan ngomong. Jadi temannya minta Cheng Yao coba uji bosnya aja. Jika kau mau tahu kebenarannya. Akhirnya Cheng Yao pergi ke kamar Chen Heng. Dia berkata mau melakukan sesuatu untuk berterima kasih sama bosnya. Rupanya dia menyiapkan ember dan air. Supaya bosnya bisa menikmati sensasi berendam kaki di dalam air. Dia minta bosnya rileks supaya bisa beristirahat dan menghilangkan stres. Chen Heng pun cukup menikmati servis ini. Keesokan paginya Cheng Yao dan Bao Rui mendengar seseorang sedang mencari Chen Heng. Bao Rui sudah memikir yang aneh-aneh. Bao Rui pun menghampirinya dan berkata dia adalah Chen Heng. Kebetulan Chen Heng mendengar percakapan itu. Chen Heng langsung menghampiri mereka. Bao Rui pun langsung bodoh-bodoh gitu deh. Chen Heng minta keduanya ngumpul di ruang rapat. Cheng Yao tertawa melihat kelakuannya Bao Rui. Mereka sudah kumpul di ruang rapat. Si Mei ini langsung menyapa Cheng Yao. Cheng Yao kaget sih, rupanya orang ini adalah selingkuhannya Dongshan. Mei pun langsung ke intinya saja dan minta bantuan Chen Heng untuk memperjuangkan hak anaknya. Dia nggak tahu soal Dongshan meninggal. Ketika dia pergi ke rumah istri Dongshan, dia malah diusir dan dia dianggap penipu. Dia pun kesulitan tidak bisa membuktikan kalau ini anaknya Dongshan karena Dongshan sudah dikremasi. Cheng Yao pun menjawab, wajar istrinya memutuskan itu karena kan dia istri sahnya Dongshan. Chen Heng pun melirik ke arah Cheng Yao. Menurut si Mei, Dongshan dan istrinya pun sudah tak saling cinta lagi, makanya mereka sering terpisah. Cheng Yao masih tidak terima dengan ucapannya Mei dan terus membantahnya. Akhirnya Mei minta tolong kepada Chen Heng untuk menjadi pengacaranya dan membantu dia memperoleh hak anaknya. Ketika Cheng Yao mau membantah lagi, Chen Heng segera hentikan dan tanya berapa total warisannya Dongshan. Mendengar jumlah uang itu, Bao Rui kaget. Chen Heng pun setuju dan minta Bao Rui menyiapkan segalanya. Dia pun minta Cheng Yao turut andil di dalam kasus ini. Rapat pun dibubarkan. Chen Heng dan Cheng Yao kembali ke ruangan. Chen Heng memarahi sikap Cheng Yao yang kurang ajar tadi.
Dia merasa Cheng Yao harus profesional tanpa memandang status klien. Chen Heng merasa anak bayi itu juga punya hak untuk mendapatkan warisan itu. Tapi Cheng Yao tidak sependapat. Bagi dia harta Dongsan adalah usaha keras mereka suami istri. Mei tidak berhak untuk meminta itu. Selain itu Dongsan juga memiliki seorang putri, harusnya mereka memikirkan perasaannya Dongmin. Chen Heng masih tidak terima dengan pendapat Cheng Yao. Dia pun kesal dan memarahi Cheng Yao habis-habisan. Dia minta Cheng Yao keluar. Cheng Yao akhirnya memutuskan keluar dari kasus ini. Chen Heng pun kecewa dengan sikapnya Cheng Yao. Dia akhirnya keceplosan juga soal alasan Cheng Yao bisa dipertahankan di firma hukum ini. Mendengar itu Cheng Yao benar-benar kaget. Dia pun kembali ke kursinya. Teman-temannya pun berusaha menenangkan dia dan menghiburnya. Dia pun menangis. Tidak lama Chen Heng mulai marah lagi. Saat Cheng Yao mau masuk, Yu Fei bilang dia yang akan ke sana. Saat Yu Fei masuk ke ruangan, semua orang mendengar omelannya Chen Heng. Cheng Yao sudah tak tahan, dia pun putuskan cuti dan pergi. Ketika dia mau pulang, dia nggak jadi masuk ke rumah itu. Dia memutuskan untuk nginap di hotel. Teman-temannya langsung kirim pesan dan memberikan dia semangat kembali. Cheng Yao kira grup ini sudah mati. Yu Fei berkata kalau Baoru itu membuat grup baru karena kira kau ada apa-apanya sama bos. Tidak lama mereka semua tetap mendukung Cheng Yao untuk tetap bertahan dan jangan mau kalah sama keadaan. Mereka yakin badai pasti berlalu. Cheng Yao sama sekali tidak pulang loh. Chen Heng mulai risau. Dia pun cek kamar Cheng Yao dan benar-benar tidak ada tanda-tanda kepulangannya Cheng Yao. Chen Heng pun kirim pesan pada Cheng Yao tapi tidak dihiraukan sama Cheng Yao. Besokan paginya Chen Heng masih marah-marah. Wu Jun melihat hal itu. Dia pun masuk dan berusaha meredakan emosi Chen Heng. Chen Heng minta Wu Jun cari Cheng Yao. Dia berkata kalau mereka berantem. Wu Jun tebak, apakah mungkin kau bocorkan soal Cheng Yao bisa masuk ke firma hukum ini? Wu Jun pun kesal sama Chen Heng. Menurut dia Chen Heng hanya membuat masalah untuknya. Wu Jun pun mencoba menghubungi Cheng Yao dan HP Cheng Yao masih tak aktif. Wu Jun pun mau telepon Cheng Xi. Ketika terhubung, dia ceritakan apa yang terjadi di kantor. Cheng Xi paham, dia akan mencari adiknya. Cheng Xi pun mengunjungi Cheng Yao. Dia membawakan makanan. Tidak lama Cheng Yao tanya kebenaran soal dia masuk ke firma hukum itu. Cheng Xi membenarkannya. Tapi bagi dia adiknya punya kemampuan yang bagus makanya bisa terpilih. Dan kau tidak pure terhitung masuk dari jalur belakang kok. Tapi Cheng Yao punya kekesalan yang lain. Dia nggak mau bosnya terlibat sama kasusnya Mei. Karena bagi dia kasus Mei bertentangan sama prinsip dia. Kakaknya tahu Cheng Yao ini masih memikirkan kakaknya. Karena kasus pernikahan kakaknya yang kandas karena orang ketiga. Tapi kakaknya justru beruntung dan senang dengan kehidupan yang sekarang. Menurut Cheng Xi rugi kalau Cheng Yao terus memikirkan Dongming. Mending fokus untuk meningkatkan diri. Cheng Yao merasa benar juga ya. Mending dia bekerja lebih baik dan membuktikan diri. Cheng Xi merasa Chen Heng itu luar biasa loh. Jika Cheng Yao memikirkan karir dan pengalaman yang bagus, dia harus tetap bersama Chen Heng dan belajar lebih banyak lagi dari Chen Heng. Cheng Yao pun setuju. Dia akan buktikan ke orang-orang kalau dia tidak hanya serta-merta masuk dari jalur belakang dan dia memiliki potensi yang tinggi sebagai seorang pengacara. Selanjutnya terlihat Wu Jun dan Chen Heng bingung harus gimana. Wu Jun makin kesal sama Chen Heng. Karena masalah ini Cheng Xi juga jadi mengabaikan dirinya. Wu Jun yang emosi berkata kalau masalah ini tak selesai, kita putus pertemanan saja. Chen Heng akhirnya minta Wu Jun pikirkan ide. Wu Jun sudah ada ide. Dia pun mau bawa Chen Heng pergi minta maaf sama Cheng Yao. Cheng Yao muncul di kantor. Wu Jun menghampirinya. Cheng Yao pun sudah sadar kalau dia terlalu emosional. Dia merasa Chen Heng itu benar dan tidak boleh pilih-pilih kasus. Dia memutuskan untuk mengikuti arah bosnya. Wu Jun pun merasa Cheng Yao sangat bijaksana. Dia minta Chen Heng benar-benar menghargai karyawan yang baik ini. Chen Heng pun tanya pada Cheng Yao apakah dia sudah yakin. Cheng Yao sudah sangat mantap. Dia pun minta maaf soal sebelumnya. Chen Heng membebaskan keputusan Cheng Yao. Mereka pun melakukan rapat dan mencari tahu gimana cara membuktikan kalau anak yang dikandung Mei itu adalah anaknya Dongshan. Mereka sedikit kesulitan karena mayat Dongshan sudah dikremasi. Cheng Yao pun memberikan ide. Menurut mereka ide Cheng Yao boleh juga. Tapi mereka kesulitan karena anak dari istri sebelumnya itu wanita. Jadi kemungkinan membuktikannya sangatlah tipis. Tapi tidak lama mereka kepikiran ada ayah Dongshan. Jadi bisa membuat tes itu lebih konkret. Selain itu, Cheng Yao memberikan ide bukti lain yang bisa membuktikan adalah dari konsul Mei dan Dongshan di rumah sakit. Bisa jadi ada dokumen yang ditandatangani sama Dongshan. Selain itu, di apartemen Mei pasti ada CCTV yang membuktikan kalau Dongshan memang ada hubungannya sama Mei. Mendengar ide itu, Baorui dan Chen Heng cukup salut sama cara pemikirannya Cheng Yao. Baorui pun cukup kaget
Chen Heng pun mulai salting. Dia pun langsung buat alasan lain. Di sini Chen Heng terus memperhatikan Cheng Yao. Saat Cheng Yao bersiap pulang, Chen Heng tanya dong sama Cheng Yao. Cheng Yao memutuskan untuk tak kembali ke rumah dulu karena dia mau fokus pada kasus ini. Dia juga berkata kalau dia sudah kirim email ke bosnya tentang gambaran Cheng Yao soal kasus Mei. Dia minta bosnya cek dan koreksi jika ada yang harus diperbaiki. Saat Chen Heng di rumah, dia membuka email dari Cheng Yao. Dia kepikiran kalau Cheng Yao itu kasihan kalau tinggal di hotel terus. Dia pun kirim pesan dan minta Cheng Yao datang karena dia sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Cheng Yao. Ketika Cheng Yao sampai di rumah, dia melihat gak ada bosnya. Dan di atas meja sudah ada note dari Chen Heng. Dia minta Cheng Yao kembali saja karena pemborosan jika tinggal di hotel. Dia berkata dia akan kembali ke vilanya. Dia juga sudah mengkoreksi dokumen yang dibutuhkan Cheng Yao. Chen Heng pun terus menatapi rumahnya. Karena dia sudah tahu kalau Cheng Yao telah kembali, selanjutnya terlihat Cheng Yao ke rumah sakit. Mereka melihat Dongmin. Mereka pun bersembunyi. Setelah Dongmin pergi, mereka masuk ke ruangan kakeknya Dongmin. Mereka pun jelaskan soal anak yang dikandung Mei adalah anak Dongshan. Si kakek nggak mau tanda tangan kalau anak itu perempuan. Jika itu anak cowok, dia mau. Ketika Bao Rui berkata sudah fix adalah anak cowok, kakek Dongmin pun tanda tangan dokumen itu. Ketika keluar dari ruangan, suster menghampiri Cheng Yao. Dia merasa Cheng Yao menjadi pengacara yang kejam. Mereka dianggap memanfaatkan situasi pasien yang sedang sakit. Padahal Dongmin dan istri Dongshan itu baik loh merawat kakeknya. Chen Heng melihat situasi ini, dia tahu kalau Cheng Yao begitu tertekan dengan kasus ini. Tiba-tiba si Mei datang. Dia tanya soal kelanjutannya. Bao Rui berkata semua berjalan dengan lancar. Si Mei pun berkata dia mau minta tes segera mungkin. Dia nggak mau tunggu 2 bulan lagi. Dia merasa akan lama ngurus proses pembagian asetnya nanti. Dia takut kalau prosesnya lama dilakukan, nanti hartanya sudah habis. Cheng Yao pun memberikan beberapa solusi, tapi Mei merasa dia tetap nggak mau menunggu. Dia takut kalau tak ada harta itu, dia akan kesulitan mengurus anak dan membesarkan anaknya kelak. Cheng Yao dan Bao Rui pun gak bisa berbuat apa dan hanya bisa menurutinya. Cheng Yao dan Bao Rui menarik kesimpulan kalau si Mei ini memanfaatkan anaknya hanya untuk menjadi kaya. Kalau Dongshan tahu ini pasti akan menyesalinya. Bao Rui pun merasa mereka harus profesional dengan kasus ini. Gimana pun dia adalah klien mahal, jadi mereka harus melakukannya sebaik mungkin. Cerita sedikit soal kakaknya Cheng Yao ya. Mantan suaminya masih sering selalu mengganggunya loh. Hal ini terlihat sama Wu Jun. Wu Jun pun datang karena Cheng Si suka abaikan dia. Cheng Si pun meminta Wu Jun untuk jangan mencarinya dan jangan mengganggunya lagi. Tapi Wu Jun gak mau. Dia tetap masih mau berusaha dekatin Cheng Si. Selain itu, Wu Jun akhirnya tahu alasan kemarin si Cheng Si meninggalkan uang pada saat di hotel itu ketika dia mabuk. Chen Heng pun menelpon Wu Jun. Alhasil Wu Jun hanya bisa pergi lagi deh untuk menemui Chen Heng. Selanjutnya, Cheng Yao dan Bao Rui menunggu hasil tes itu. Ketika hasil tes itu keluar, dan terbukti kalau anak dalam kandungan Mei masih ada hubungan darah sama keluarganya Dongshan, dia pun senang. Cheng Yao rasa sidang sudah bisa segera diajukan. Saat mereka mau ngantar Mei pulang, ada seorang pria muncul. Rupanya pria ini adalah pacarnya Mei. Rupanya selain sama Dongshan, Mei ini punya pria lain juga loh. Bao Rui kesal banget dengan situasi ini. Mei benar-benar penggoda sejati. Dia merasa kalau bosnya tahu juga pasti akan kesal mampus nih. Cheng Yao dan Bao Rui mau segera kembali, tapi bosnya tiba-tiba muncul dan minta keduanya masuk ke dalam mobil. Saat perjalanan, Bao Rui banyak bacot. Dia pun terus bilang bosnya tuh so sweet dan perhatian sama dia. Mendengar ucapan Bao Rui yang begitu menjijikkan, Chen Heng minta Bao Rui segera hentikan semua itu. Bao Rui masih gak mau berhenti. Tidak lama suasana diam kembali. Bao Rui bacot lagi. Alhasil dia beneran diturunkan dong. Selanjutnya hari H persidangan. Chen Heng mewakili pihak Mei jadi pengacara untuk mendapatkan hak atas anak yang dikandung Mei. Dan hasil putusan memutuskan kalau anak Mei adalah anak resmi Dongshan dan berhak mendapatkan harta warisan. Sidang pun berakhir. Mei mulai mendekati Chen Heng dan mau traktir Chen Heng makan. Chen Heng tentu saja menolak. Mei masih berusaha. Chen Heng pun mempertegaskan sekali lagi. Di sini terdengar Dongmin memarahi kakeknya yang tidak menghargai dia dan ibunya yang sudah merawat kakeknya, dan malah mau mengakui anak haram itu. Kakeknya merasa keluarga Dong harusnya ada penerusnya dan harus ada yang mengurus bisnis Dongshan. Dongmin makin kecewa dengar ucapan kakeknya. Akhirnya dia memutuskan untuk tak jadi cucu kakeknya lagi dan memutuskan pertalian keluarga ini. Kakeknya pun murka dan mau memukul. Hal ini ditahan sama Cheng Yao. Ibu Dongmin muncul dan menghentikan putrinya. Dongmin kecewa sama pengacara sekarang. Dia merasa mereka melindungi selingkuhan. Padahal dia merasa Cheng Yao itu teman baiknya loh.
Shen Heng yang mendengar hal itu, dia tidak terima karyawannya dikatakan seperti itu oleh Dongmin. Karena mereka sebagai pengacara hanya menjalankan kewajiban mereka. Ibu Dongmin menghentikan anaknya, dia minta semua salahkan pada dirinya saja. Dia minta anaknya untuk mengingat semua momen ini. Dia pun meminta anaknya untuk ikut dia pulang. Shen Heng melihat ke arah Cheng Yao. Dia tanya apakah Cheng Yao terluka atau tidak. Selanjutnya di sini Shen Heng membantu Cheng Yao kasih perban ke lukanya. Saat keduanya kembali ke kantor, Cheng Yao sudah mulai paham profesional kerja itu seperti apa. Dia hanya terpengaruh karena tidak menyukai Qing Mei saja. Makanya dia merasa terbebani karena kasus ini. Shen Heng memberikan beberapa contoh kasus. Dia juga memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bagus untuk Cheng Yao supaya lebih maju ke depannya. Cheng Yao pun akan belajar lebih giat lagi dari bosnya. Cheng Yao keluar dari ruangan. Dia pun memotivasi dirinya supaya bisa makin berkembang ke depannya. Dia pun menuliskan target yang harus dia capai. Dia menulis dalam sebuah not. Tidak lama dia kembali kepikiran sama bosnya. Dia pun segera menghentikan isi pikiran dia itu. Selanjutnya Shen Heng terlihat tak bisa tidur. Dia pun mencoba menghubungi Wu Jun. Bukannya disambut baik, Wu Jun yang kesal pun segera mematikan telepon itu. Saat Cheng Yao asik nonton, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Cheng Yao merasa ini bukan jam yang wajar untuk orang berkunjung. Dia pun mulai mengintip. Akhirnya dia pura-pura acting gitu deh. Shen Heng dari luar minta segera dibuka pintunya. Cheng Yao kaget bosnya datang di jam segini. Bos dia pun pura-pura berkata kalau dia mau mencari ballpointnya. Dia pun langsung cari di kamarnya. Cheng Yao tanya bentuk ballpoint itu. Tidak lama dia sarankan bosnya untuk membuka kacamatanya. Karena tatapan Shen Heng ini... Shen Heng sudah selesai acting. Dia melihat Cheng Yao tertidur. Dia pun membangunkan Cheng Yao. Shen Heng pun mulai acting kembali. Bilang sudah terlalu larut lah. Jauh maunya tersendiri dan lain-lain lah. Dengan polosnya Cheng Yao berkata dia sudah menyewa supir untuk bosnya. Shen Heng sudah tidak bisa beralasan lagi deh. Keesokan paginya di kantor, Shen Heng masih datang menggunakan kacamata. Yang lain sampai bengong melihat kelakuan bosnya yang pakai kacamata di ruangan rapat. Akhirnya mereka mengevaluasi kasus kemarin. Cheng Yao pun membuat pengakuan panjang lebar. Dia merasa dia memang salah, terlalu emosional dan lain-lain. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia akan lebih banyak belajar dari bosnya. Mereka pun berikan tepuk tangan dengan kata-kata yang dilontarkan Cheng Yao tadi. Bosnya pun memuji hasil kerja mereka. Tapi untuk Cheng Yao, dia tak mengucapkan apapun. Menurut Bauri itu sudah mendingan. Untuk asisten yang lainnya nadanya berbeda loh. Sedangkan untuk kamu lebih beda lagi. Kedua orang itu malah merasa mereka paham kalau bosnya sedang memuji dengan nada seperti itu. Keduanya pun disuruh keluar. Tidak lama Cheng Yao tanya soal ballpoint semalam. Karena dia merasa sudah selesai berbicara, dia pun izin keluar. Chen Heng pun buka kacamatanya. Cheng Yao membalikan badannya dan melihat mata panda bosnya. Chen Heng dengan segera mau menutupinya kembali. Alhasil sudah tidak bisa ditutupi. Cheng Yao pun mau mengucapkan sesuatu tapi terbata-bata. Bauri tiba-tiba memasuki ruangan lagi. Bosnya minta Bauri diam dan Cheng Yao pun disuruh melanjutkan kata-katanya. Cheng Yao susah buat ngomong, dia malah ngomong soal bonus coy. Shen Heng merasa kesal banget. Cheng Yao merasa dia nggak mungkin dong minta bosnya kembali karena ada Bauri di sana. Di sini saat mereka makan siang bersama, Cheng Yao mendapatkan panggilan dari kakeknya Dongmin, di mana dia mau membatalkan hasil tes kerabat itu. Cheng Yao berkata sudah tidak bisa. Kakeknya menyesal karena ini Dongmin dan ibunya tak pernah datang mengunjunginya lagi. Apalagi anak yang dilahirkan Qing Mei tidak normal juga. Dia minta Cheng Yao untuk membujuk Dongmin. Sampai-sampai dia berkata dia mau memberikan semua aset dia kepada Dongmin loh. Cheng Yao merasa kakeknya tidak paham. Padahal Dongmin dan ibunya sama sekali tidak mementingkan soal harta loh. Di kantor juga yang lain sedang menggosipkan soal Qing Mei. Bao Rui sangat tahu Qing Mei ini masih belum sembuh setelah kejadian kemarin. Kakeknya Dongmin juga tidak akan membiarkan anak yang dikandungi Qing Mei itu meninggal, meskipun tak normal. Jika iya, harta anak itu bisa diambil sama Qing Mei loh. Apalagi Qing Mei ada kekasih baru. Dan mereka asik gosip Tangin melihat bosnya. Mereka pun pura-pura sibuk. Shen Heng minta Bao Rui pesan tiket bisnis untuk besok. Bao Rui melantangkan suaranya. Dengan tegas berkata kalau Bao Rui tidak perlu ikut. Teman-temannya pun langsung mengejek dia dong. Bao Rui hanya bisa pasrah dan iri dengan orang yang dibawa bosnya nanti.
Chen Hong pulang ke rumah, dia pun berkata pada Cheng Yao kalau besok dia akan membawa Cheng Yao mengurus kasus baru. Cheng Yao tentu saja senang dong ya, tapi dia sempat aneh. Kenapa nggak bawa Rui atau Yufe aja yang dibawa? Chen Hong memiliki alasan tersendiri mengapa dia harus memilih Cheng Yao. Tidak lama Chen Hong dan Cheng Yao makan malam bersama. Cheng Yao sengaja buka film horor, dia mau menakuti bosnya. Malah dia yang takut sendiri. Ketika dia sudah selesai beres-beres barangnya, dia bersiap tidur. Jendela belum tertutup, lampu pun tiba-tiba mati. Dia takut sendiri dan dia dengan segera mengetuk pintu kamar bosnya. Dia pun beralasan mau tanya pertanyaan, bosnya mengusir dia pergi. Bosnya nggak mau orang berpikir aneh-aneh. Dia takut Cheng Yao melakukan trik-trikan untuk menjebaknya kelak. Siapa tahu kamu suatu saat fitnah aku dan lain-lain. Cheng Yao kecewa dengan ucapan bosnya karena bosnya berpikir hal buruk tentang dirinya. Dia pun dengan muka sedih berjalan pergi. Akhirnya Chen Hong tanya apa yang mau ditanyakan sama Cheng Yao. Dia pun meminta Cheng Yao masuk ke dalam kamarnya. Keduanya diskusi bersama. Chen Hong jelaskan untuk Cheng Yao. Cheng Yao malah diam dan terus menatapnya. Tidak lama ponsel Cheng Yao terjatuh dan dia pun meminta bantuan bosnya untuk menelpon HP-nya. Saat Chen Hong mendapatkan ponsel itu, dia melihat nama yang diberikan Cheng Yao. Dia pun mengusir Cheng Yao keluar. Cheng Yao pun memegang kaki Chen Hong. Dia langsung jujur sama Chen Hong kalau dirinya takut kegelapan dan sebenarnya dia ke-trigger gara-gara film tadi. Dia pun memohon untuk tetap di ruangan bosnya. Akhirnya dia pun diizinkan untuk tidur di sana, tapi Cheng Yao terlihat tak bisa tidur. Dia pun tanya-tanya bosnya. Bosnya ceritakan asal mula perjalanan dia menjadi seorang pengacara. Perjalanan bosnya juga tidak mulus-mulus amat sih. Dia dulu ditentang sama orang tuanya sehingga dia tidak ada uang sama sekali. Tapi dia nggak mau dipandang rendah, dia membeli baju mahal dan bekerja di salah satu firma hukum. Atasan dia dulu hanya bisa meremehkan dia dan tak suka padanya. Karena dia dianggap seperti anak orang kaya yang nggak bisa apa-apa, sehingga dulu dia sangat kesulitan dalam pekerjaannya. Dari pengalaman itu dia pun mulai bersumpah kalau dia harus bisa mendirikan sebuah firma hukum sendiri dan mengumpulkan orang-orang yang memiliki dedikasi dalam profesionalitas kerja, bukannya sok-sokan jadi senior yang menindas orang dan lain-lain. Dan sampailah dia di titik sekarang. Cheng Yao kesal banget sama atasannya Chen Hong dulu yang menindas bosnya. Asik ngomong, Cheng Yao malah lapar. Keduanya pun makan deh. Di sini Cheng Yao juga ceritakan pengalaman dia, di mana dulu dia kerja gaji sangatlah kecil. Dia juga selalu dikerjain sama atasannya. Misalnya disuruh ngurus-ngurus hadiah buat istri atasannya lah. Disuruh kerjakan hal-hal yang gak penting lah. Sampai-sampai menemani orang minum dan lain-lain. Chen Hong kesal banget mendengar hal itu. Dia pun memberikan masukan kepada Cheng Yao. Dia juga memberikan pesan kalau mereka semua akan selalu ada dan membantu Cheng Yao untuk berkembang. Dan dia tidak mengizinkan Cheng Yao diam-diam nangis. Jika itu terjadi, bonus tahunanmu akan aku potong ya. Cheng Yao pun sangat beruntung memiliki bos yang perhatian seperti Chen Hong. Di sini terlihat posisi tidur Cheng Yao dan Chen Hong sudah berubah. Cheng Yao terbangun, dia kaget bosnya sudah dibawa. Chen Hong kesal banget di mana dia diturunkan sama Cheng Yao. Dia pun marah-marah karena dia sangat tersiksa dengan cara tidurnya Cheng Yao. Dia dipukul dan disiku serta ditendang. Cheng Yao tak sadar sama sekali kalau dia melakukan hal itu. Dia merasa ini bukan salah dia dong, tapi salah bosnya. Selanjutnya mereka pun sudah tiba untuk menemui klien. Klien ini aneh. Kok tumben Chen Hong bawa asisten wanita ya? Chen Hong merasa di tempat dia, pengacara wanita dan pria itu sama aja. Si klien terlihat begitu genit, bahkan berkenalan sama Cheng Yao aja tuh asik pegang-pegang tangan Cheng Yao terus. Chen Hong dengan segera menghentikannya. Dan memang bener dong, klien mereka ini emang agak-agak. Dia sangat suka menggoda-goda wanita. Dan di perusahaan ini memang sudah biasa melihat bosnya saling genit dengan karyawan wanita. Tang Bing ini pun terlihat mau menggodai Cheng Yao. Cheng Yao mah dengan segera menghindar. Saat mereka mulai rapat, perut Cheng Yao mulai berbunyi. Chen Hong sadar, dia pun minta Cheng Yao keluar sebentar. Tidak lama, dia kirim pesan dan minta Cheng Yao makan coklat yang sudah dia siapkan. Rapat pun telah selesai. Tang Bing merasa saran yang diberikan kedua pengacara ini sangatlah bagus. Si klien ini masih suka bonus-bonusan teruslah kerjaannya. Saat mereka mau kembali, Tang Bing berkata dia mau traktir mereka makan dan lain-lain. Cheng Hong dan Cheng Yao pun bersiap masuk dalam mobil. Si klien ini menyentuh belakang Cheng Yao. Cheng Yao merasa terganggu banget. Mereka pun telah tiba di hotel. Cheng Yao masih sibuk menyusun data-data. Dia pun kirim pesan pada bosnya. Tapi tidak dijawab-jawab, dia pun mulai khawatir dan langsung mengunjungi kamar bosnya.
Dia membawakan bubur untuk bosnya. Saat dia masuk antar bubur itu, tidak lama dia nggak sengaja menyentuh dada bosnya. Bosnya sempat mikir yang aneh-aneh. Cheng Yao minta bosnya hentikan pemikiran itu. Tidak lama, Cheng Han masih mau lanjut kerja tanpa makan bubur yang dibawa sama Cheng Yao. Cheng Yao menggunakan segala cara supaya bosnya mau memakannya. Saat bosnya coba makan bubur itu, Cheng Han merasa bubur itu nggak enak. Dia merasa masakan Cheng Yao jauh lebih enak. Cheng Yao pun akhirnya buatkan deh bubur buat dia. Jika dia mau memberikan bubur itu kepada bosnya, dia melihat bosnya ketiduran. Dia pun memberikan selimut dan mau pergi. Cheng Han malah mengucapkan makasih. Cheng Yao kaget bosnya bisa mengucapkan kata-kata itu. Saat Cheng Yao kembali ke kamar, bosnya kirim pesan. Dia pun menyebutkan syarat-syarat yang diucapkan Cheng Yao tadi. Dia merasa Cheng Yao harus tepatin janji dan lain-lain. Cheng Yao merasa dia tadi ucapkan itu juga karena mengkhawatirkan kesehatan bosnya loh. Malah dimanfaatkan pula. Emang Shen Heng ini tidak punya hati. Keesokannya mereka pergi menemui klien mereka lagi. Seperti biasa, si Tang Bing ini masih berusaha godain Cheng Yao. Chen Heng pun tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Tidak lama si Tang Bing ajak Chen Heng minum. Chen Heng berkata dia nggak minum. Dia pun mengajak Cheng Yao. Cheng Yao tak menyangka rupanya di Jun Heng juga akan mengalami situasi ini di mana harus menemani klien minum-minum juga. Dia pun merasa bosnya lagi sakit perut makanya nggak minum. Jadi dia mau nggak mau harus membantu bosnya untuk menyetujui temanin si Tang Bing minum. Chen Heng menghentikan itu. Tang Bing kayak kurang senang, tapi dia berusaha cairkan suasana. Cheng Yao teringat sama kenangan dulunya. Dia juga merasa Tang Bing ini klien besar. Dia pun masih mau melayani ajakannya Tang Bing. Chen Heng pun masih menghalangi dan tak mengizinkan Cheng Yao untuk minum. Tang Bing gak bisa memaksa lagi dan minta mereka melanjutkan makan saja. Saat mereka sudah selesai, Chen Heng memarahi Cheng Yao. Cheng Yao merasa dia mau bantu bosnya. Chen Heng tidak terima karena menurut dia itu adalah penghinaan buat dia. Lagian firma hukum dia dari dulu tidak pernah mewajibkan karyawan-karyawannya untuk melayani para klien mereka. Jika Cheng Yao begitu lagi, dia akan segera memecat Cheng Yao dan dia dilarang keras menemui Tang Bing sendirian. Cheng Yao pun curhat ke temannya. Dia ceritakan kejadian tadi. Temannya merasa bos Cheng Yao sangat bagus dan mau membantu Cheng Yao. Cheng Yao paham sih, cuma ya begitu bahasanya Chen Heng emang agak menyakitkan. Tidak lama Cheng Yao mendapatkan pesan dari asistennya Tang Bing di mana dia mau menyerahkan dokumen gitu. Jadi yang ngajak ketemuan. Cheng Yao merasa nggak apa-apa deh dia pergi toh ketemu sama asistennya bukan sama Tang Bingnya. Ketika dia pergi, dia kaget rupanya di sana ada si Tang Bing. Dia mau pergi panggil Chen Heng juga, tapi dihalangin gitu. Tang Bing ada aja alasannya untuk menahan Cheng Yao. Intinya dia kaitkan soal kerjaan gitu deh. Cheng Yao pun setuju untuk mengerjakannya sendiri. Tidak lama Tang Bing minta asistennya pergi dulu. Setelah itu mereka sisa berdua deh. Cheng Yao sudah merasa ada yang gak beres nih. Tang Bing mulai melakukan aksinya. Dia acting gitu minta tolong sama Cheng Yao untuk membantunya. Cheng Yao pun berusaha positif dan membantu Tang Bing. Emang pria mata keranjang, dia asik memandangi Cheng Yao dengan muka genitnya. Dia pun mendekati Cheng Yao dan dia curhat-curhat gak jelas. Cheng Yao dengan segera merekam semua ini. Dia makin mendekat dan mendekat. Cheng Yao pun mendorongnya. Cheng Yao terlihat begitu ketakutan. Tapi dia harus membela diri. Si Tang Bing makin menjadi dan malah makin bergairah. Dia melepaskan pakaiannya dan mau menghampiri Cheng Yao. Cheng Yao langsung mengarahkan kamera itu ke arah Tang Bing dan memperlihatkan muka si mesum itu. Dia pun dengan segera kabur dari ruangan itu. Cheng Yao pun kesal, dia mau mengunggah video itu. Chen Heng tiba-tiba ketuk pintu. Cheng Yao membuka pintunya. Chen Heng melihat mata merah Cheng Yao. Dia dengan segera masuk dan minta Cheng Yao untuk menceritakannya. Dia kan sudah peringatin Cheng Yao tidak boleh menangis tanpa seizinnya. Jika kau tak dengarkan aku akan menghilangkan bonusmu dan lain-lain. Air mata Cheng Yao pun mulai mengalir turun. Chen Heng mulai panik. Dia tahu pasti Tang Bing melecehkan Cheng Yao. Dia mendengar juga suara video itu berbunyi. Cheng Yao pun minta Chen Heng untuk gak usah lihat video itu. Chen Heng minta Cheng Yao untuk diam. Chen Heng mendengar semua isi dari video itu. Cheng Yao pun merasa itu gak masalah. Dia tadi hanya kesal saja. Dia tidak benar-benar mau mengekspos video itu. Dia tahu Tang Bing itu klien penting firma hukum mereka. Jika bosnya memilih untuk abaikan kejadian ini, dia juga nggak apa-apa. Chen Heng pun ajak Cheng Yao pergi temui Tang Bing untuk selesaikan baik-baik. Keduanya menuju ke ruangan Tang Bing. Saat Chen Heng dan Tang Bing jabat tangan, Tang Bing langsung dihajar sama Chen Heng. Dia melakukan semua kesalahan dia karena sudah melecehkan Cheng Yao. Dia ditonjok matanya, ditampar mulutnya. Dia benar-benar meluapkan semuanya karena sudah kurang ajar banget sama Cheng Yao.
Tang Bing masih minta ampun sama Chen Heng. Chen Heng tidak akan mengampuninya. 报警！我也让你坐牢，吊销你的。 Dia pun mengancam Chen Heng mau lapor Chen Heng ke polisi. Chen Heng gak takut sama sekali. Dia tahu dengan dia lakukan ini paling dia kena hukuman sebentar aja dan bayar denda sedikit saja. Lisensi pengacara aku tidak akan dicabut karena hal ini. Dia pun berkata pada Cheng Yao kalau dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan. Dia minta Cheng Yao benar-benar belajar dengan baik soal hukum. Dia pun minta Cheng Yao ambil kertas dan minta Tang Bing tanda tangan. Dia minta Cheng Yao memutuskan kerjasama dengan Tang Bing. Cheng Yao pun ancam Tang Bing. Dia minta Tang Bing jangan ganggu bosnya karena dia punya video pelecehan yang dilakukan Tang Bing tadi. Tang Bing masih mau mendekati Cheng Yao untuk minta video tadi. Chen Heng pun menghentikan itu dan minta cari dia saja jika Tang Bing merasa tak senang dengan sikapnya. Dia menarik Cheng Yao pergi dari sana. Cheng Yao terpesona banget dengan sikap bosnya yang super keren ini. Cheng Yao dan Chen Heng sudah kembali ke ruangan mereka. Chen Heng tentu saja memarahi Cheng Yao yang mengambil keputusan gegabah untuk menghadapinya sendirian. Cheng Yao berkata dulu atasan mereka pasti merasa wajar jika mereka harus melayani klien dan jangan sibukkan atasan. Chen Heng tidak peduli dengan ajaran dulu yang Cheng Yao dapatkan, karena kalau sama dia Cheng Yao tidak diwajibkan memenuhi permintaan klien yang tak masuk akal. Kalau dia kurang ajar dan lain-lain, kau bisa menamparnya. Dia pun kembali minta Cheng Yao benar-benar belajar banyak lagi soal hukum, karena kita yang memilih klien bukanlah sebaliknya. Dia pun makin kesal ketika membicarakan soal betapa bahayanya Cheng Yao tadi. Dia pun sampai meninggikan nada bicara dia loh.俩士兵危险，你挡得住吗？ Ya, dia begitu karena khawatir sama Cheng Yao juga sih.